Hai, saya Niko. Saya bekerja sebagai seorang dosen bahasa dan sastra Inggris di salah satu sekolah tinggi bahasa asing yang ada di Kalimantan Barat. Saya mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan sastra Inggris seperti critical theory, literary review, kemudian genre literature seperti prose, drama, dan poetry. Saya juga mengampu linguistics, kemudian translation theory, dan teaching. Kali ini saya ingin mencoba untuk berbagi tips sedikit mengenai penulisan skripsi, ya, penulisan thesis, khususnya bagi mahasiswa bahasa Inggris, gitu ya. Jadi saya melihat bahwa banyak mahasiswa yang mendapatkan beragam jenis kesulitan ketika sedang menyusun atau menulis skripsi, ya. Salah satunya adalah ketika setelah berlangsung skripsi ini, beberapa mahasiswa itu kesulitan untuk melanjutkan, atau dalam hal ini bisa dikatakan stuck, gitu ya, idenya kehilangan ide gitu, atau tidak bisa melanjutkan karena kebingungan untuk apa yang akan ditulis, gitu ya. Sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah bab pertama atau chapter 1, introduction, gitu ya. Jadi yang disebut dengan introduction seperti dengan namanya itu pada dasarnya konsepnya adalah perkenalan. Jadi introduction itu si researcher, dalam hal ini adalah mahasiswa, itu harus mampu untuk menjelaskan secara umum atau garis besar apa itu what, who, where, when, why, dan how mengenai penelitiannya, begitu. Jadi ini adalah gambaran mendasar atau bisa juga dikatakan semacam rencana yang akan diberikan kepada pembaca, baik dosen pembimbing maupun pembaca umum, mengenai apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi tujuan utama kita sebagai seorang researcher atau peneliti. Yang membuat bingung sebenarnya, yang mempersulit penyusunan ini, terutama bab 1 itu tadi, adalah ya semua pertanyaan itu tadi, bahwa bagaimana menjawabnya dan bagaimana melaksanakannya, sedangkan kita sebagai peneliti juga kebingungan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya ingin kita analisis, gitu ya. Nah, ada beberapa tips, ada beberapa cara sebenarnya untuk paling tidak menjadi pertimbangan bagaimana kita menyusun skripsi ini, terutama dimulai dari chapter 1. Pertama, ketertarikan. Ketertarikan itu memang sangat penting bagi kita sebagai peneliti ketika kita ingin menganalisis sesuatu. Ambil contoh misalnya yang berhubungan dengan karya sastra, film atau novel. Misalnya kita tertarik dengan sebuah karya sastra, film, novel, short story, atau puisi, atau bahkan lirik lagu, gitu ya. Ketika kita tertarik, berarti kita tahu luar dalamnya. Itu yang pertama. Ya, tapi selain itu kita juga harus mempertimbangkan tentang ilmu yang sudah kita dapat. Apa yang kita kuasai. Contohnya, misalnya kita tertarik dengan teori, anggap saja psychoanalysis, yang berhubungan dengan psikologi manusia, alam bawah sadar, atau yang berhubungan dengan karakter-karakter di dalam karya sastra yang menderita permasalahan psikologi, gitu ya, mental disorder, gitu. Nah, berarti kita harus memahami atau merasa mampu menguasai ilmu itu, yaitu psychoanalysis. Misalnya bisa juga kita tertarik dengan feminisme, ya kan, berhubungan dengan gerakan perempuan. Berarti disitulah titik awal kita untuk memulai sebuah penelitian. Bila kita memulai dari ketertarikan, maka paling tidak kita tahu apa yang kita lakukan. Paling tidak kita tahu satu elemen penting di dalam sebuah penelitian, yaitu ya misalnya subjek penelitiannya, gitu ya. Bahwa ini adalah misalnya soal penokohan, characterization, gitu kan, atau kita mau bahas soal plotnya atau temanya, atau misalnya kalau dalam hal linguistics itu adalah praktek penggunaan bahasa misalnya di dalam kelompok masyarakat tertentu, penggunaan idiom atau perubahan bahasa dan sebagainya. Berarti kita tahu satu hal itu, tinggal kita bawa ke arah mana. Itu pertama. Yang kedua, kita harus mampu untuk menjelaskan scientific reason. Jadi di bab pertama sebenarnya itu bukan basa-basi,
Yang kita lihat di sana biasanya kan ada kalimat-kalimat panjang yang sepertinya basa-basi, sebenarnya bukan. Itu adalah runutan, ya, runutan atau urutan pola pikir kita. Misalnya, saya ambil contoh. Misalnya kita tertarik sekali dengan penggunaan bahasa oleh misalnya anggap saja adalah komunitas Chinese di Kalimantan Barat. Ketika mereka menggunakan bahasa tertentu, gitu kan. Berarti kita harus menjelaskan di chapter pertama itu betapa fenomena ini penting untuk dianalisis atau worth it to be analyzed, right? Kenapa penting? Karena di lingkungan misalnya di lingkungan komunitas tersebut bahwa penggunaan bahasa tertentu itu dapat menyebabkan keakraban gitu kan, atau efek-efek lain gitu ya, atau hal-hal lain gitu, reason. Nah, oleh sebab itu kita berencana untuk meneliti ini dengan lebih detail gitu ya. Berarti ini kita punya scientific reason, punya alasan yang membuat kita tahu apa yang akan kita lakukan nanti. Tetapi kalau kita tidak punya alasan, dalam artian kita mengambang gitu ya, kita tidak tahu, kita tidak punya pijakan, maka kedepannya juga akan sulit. Misalnya kalau kita ingin menganalisis sebuah karya sastra, novelnya belum selesai kita baca, kita tidak mengerti detailnya karya sastra itu, baik cerita, penokohan, dan sebagainya, atau kita sudah baca tapi kita tidak tertarik. Tidak tertarik, otomatis kita tidak punya alasan kuat untuk menganalisis karya itu. Ada cara lain, meskipun kita tidak tertarik, ya kan, tetapi kita sudah baca, tetapi kita punya elemen lain, yaitu adalah kemampuan kita dalam hal lain, misalnya dalam hal teori, penguasaan teori atau penguasaan materi. Misalnya, saya suka deconstruction, saya sangat tertarik gitu ya, tertarik untuk menggunakan teori deconstruction, yaitu di mana si analis gitu ya, atau researcher gitu ya, si researcher itu mencoba menjelaskan bahwa sesuatu yang terlihat itu sebenarnya belum tentu yang terjadi, bisa berkebalikan. Misalnya karakter Thanos di dalam film Avengers ya, itu sebenarnya adalah baik gitu kan. Berarti logikanya kita tahu teorinya, tinggal kita cari karya yang pas. Jadi tidak masalah karya apa saja, yang penting kita tahu deconstruction-nya itu apa. Kalau kita tahu deconstruction-nya itu apa, dan kita tinggal cari karya sastra mana saja, yang penting kita bisa mengaplikasikan teorinya. Oke, jadi pada dasarnya ada dua cara sebenarnya kalau kesimpulannya ya. Yang pertama adalah kita tertarik dulu dan kita tahu karya sastra atau apapun yang ingin kita analisis. Apakah itu fenomena di dalam masyarakat kalau kita mau bahas linguistics, ataukah kita tertarik dengan sekolah tertentu atau metode tertentu kalau kita itu adalah kita mengambil teaching gitu ya, atau kita tertarik dengan bentuk penerjemahan tertentu, ya kan, sehingga kita bisa memutuskan akan diapakan, ya kan, karya sastra ini, fenomena ini, atau sekolah ini. Itu yang pertama, ketertarikan, dan kita tahu sekali dengan subjeknya gitu kan. Yang kedua adalah kita tidak perlu terlalu tahu dengan karya sastra, sekolah, atau fenomena tertentu. Kita tidak perlu tahu fenomena khususnya detailnya, tapi kita tahu materi atau teori atau ilmu itu sendiri. Misalnya kita tahu, kita paham, atau paling tidak mencoba paham gitu ya, misalnya teori penerjemahan karya sastra. Kita tahu bahwa karya sastra itu berdasarkan teorinya tidak diterjemahkan secara literal, ada syarat-syarat tertentu untuk menerjemahkannya. Nah, karena kita sudah tahu teorinya, tinggal kita cari karyanya saja, ya kan? Mau yang seperti apa tidak masalah, selama dia bisa mewakili teori yang kita pahami tadi. Nah, dengan pemahaman ini, maka bab pertama akan bisa ditulis dengan baik, karena kita tahu hubungan, ya kan, antara ketertarikan kita, kemampuan kita, dan tujuan kita mengadakan penelitian itu, sehingga alasan yang kita lakukan juga bagus, juga bisa diterima. Jadi tidak sekedar the writer is interested to discuss a certain topic, sehingga kita setelah itu lupa, tidak tahu kenapa. Tapi kalau kita tahu apa kita suka gitu ya, kita akan tahu mengapa kita
perlu menganalisisnya. Itu salah satu tipsnya. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi mungkin semoga ini bisa membantu untuk mencoba menulis chapter 1 dengan berpikir sebagai landasannya, sehingga chapter 1 kita bisa menjawab what, apa itu karya sastranya, who, mungkin characters yang kita analisis, atau siapapun ya yang ada di dalam penelitian itu, where kalau memang perlu tempat, when, terutama why, dan how itu perlu, sehingga di bab pertama itu semuanya bisa ditulis dengan lancar. Okay, good luck for your thesis writing, thesis composition, right? So good luck with everything and have fun.